Ya, baik anak-anak, saya lanjutkan untuk contoh soal ya. Contoh soal yang ada, tapi yang contoh soal berikut adalah contoh soal nilai perbandingan trigonometri sin cos tangen, tapi di kuadran 2, 3, dan 4 yang pakai rumus sema, itu ya. Kalau di kuadran 1 kan tidak pakai rumus. Enggak, di kuadran 1 tidak pakai rumus. Yang pakai rumus kan kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Jadi yang menggunakan rumus itu tentunya akan lebih sulit. Yang jelas contoh di kuadran 1 untuk nilai perbandingan sin, cos, dan tangen sudah saya tunjukkan ya, sudah saya berikan. Oke, misalnya ini saya langsung contoh soal ya di kuadran 2 ya, di kuadran 2. Baik. Ya, di kuadran 2. Misalnya di sini saya sin tadi sudah ya, yang belum di kuadran 2 tadi kalau nggak salah cos ya, coba ya cos sama. Kalau sudah ya dianggap diulang aja ya. Misalnya cos cos 120 ya, tadi sudah ya, 120. Mungkin ini kalau ini sudah diulang ya udah 150 deh ya, 150 derajat aja. 150 derajat ya. Nah, Anda selalu kalau ditanya sin, cos, dan tangen, terus kemudian ada sudutnya di situ kan, sudutnya kalau ini 150, Anda perhatikan 150 tersebut di kuadran berapa, kan itu yang penting ya. Nah, 150 ini kan letaknya pasti di kuadran 2 dong ya. Karena apa? Karena kuadran 2 itu antara 90 sampai 180. Jadi 150 ini terletak di kuadran 2 ya, atau KDR 2 ya. Anda perhatikan nilai sin, cos, dan tangen di kuadran 2 berapa? Gimana rumusannya ya? Rumusannya gimana di kuadran 2? Ingat, nilai cos dan tangen di kuadran 2 itu negatif. Ya, negatif. Ya, ini tadi contohnya kan cos, berarti negatif ya, cos. Dan kembali ke soal. Ya, kembali ke soal kuadran 2. Rumusnya gimana di kuadran 2? Rumusnya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Ya, alfanya kita cari. Kita cari dengan dikaitkan dengan sudut 150 derajat itu. Nah, berapa cos sebenarnya yang apa? Jadi dicari identik ya, identik dari nilai derajat yang lain yang mungkin letaknya di kuadran 1. Maksudnya begini. Jadi cari alfanya lah. Alfanya, tapi pasti alfa di sini pasti di kuadran 1 ya. Ingat-ingat, alfa ini pasti di kuadran 1. Berarti kalau supaya di 180 ini Anda kaitkan dengan 150, ketemunya 30 ya. Ketemunya 30. Jadi alfanya ketemu 30. Dari mana 30? Dari 180 itu dikurangi 30 ya, dikurangi 30 derajat. Itu kan ketemu 150 nih. Ya. Ketemu 150 derajat. Ya. Berarti ya, ini berarti alfanya ketemu 30 derajat. Jadi Anda langsung tulis saja. Ingat, di kuadran cos tadi nilai di kuadran 2 adalah negatif. Anda langsung tulis negatif nih. Negatif cos 30 derajat. Itu ya. 30 derajat. Jadi nilai cos 30 derajat. Nah, Anda cari cos 30 derajat kan sudah saya ajarkan di video sebelumnya yang berkaitan dengan sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu di kuadran 1 ya, sudutnya 0 derajat, 30,
45 dan 60 dan 90. Berarti cos 30 derajat Anda cek kembali ya adalah setengah akar 3 ya. Maka ini ketemu min ya setengah akar 3 itu jawabannya. Itu kuadran 2. Terus kemudian itu negatif ya. Sekarang tangen negatif tuh enggak? Perhatikan tangen. Bentar, tangen ya. Tangen itu negatif. Di kuadran 2, tadi kan kuadran 2. Ya, ternyata tangen itu negatif juga nih. Nilainya tangen negatif. Sorry, tangen negatif ya. Berarti nilainya nanti harus negatif. Ya, kita coba kita kerjakan. Jadi sekarang tangen contoh. Sudutnya disamain aja deh, tangen 150 derajat. Tangen kan disingkat tan ya. Tan 150 derajat. Ya sama. Itu sama dengan tangen berapa ya? 30 derajat juga. Ya, dasarnya dari apanya udah ketemu 30 derajat kan tadi. Tapi nilainya min ya, sorry. Ini nilainya min. Karena di kuadran 2 itu negatif. Ya, di kuadran 2 nilai tangen negatif. Maka min tangen 30 derajat. Kalian sudah apa? Min 30 derajat itu nilainya berapa? Ya, pada tangen pada sudut istimewa tangen berapa? Yaitu sepertiga ya. Jadi nilainya adalah min ya. Min sepertiga akar 3 itu jawabannya. Anda cek sendiri kalau kurang percaya apakah benar tangen 30 derajat itu sepertiga akar 3. Kita lihat ya di tabel ya. Ini tabelnya. Kita lihat tabelnya. Nih. Aduh, kecil. Tangen ya, ini tangen. Ya. Terus 30 derajat ini kan? Ya benar ya, sepertiga akar 3. Nah, itu yang harus Anda pahami. Jadi ketemu ya. Itu adalah contoh tangen. Ini kuadran 2. Sekarang kuadran 3. Contoh lagi kuadran 3. Misalnya saya ambil sudutnya 240 derajat misalnya ya. Jadi tangen. Cos dulu ya, cos dulu. Cos 240 derajat. 240 derajat. Ya. Sama dengan berapa? Nah, ingat. Saya ulang ya. Ini 30 derajat itu karena di kuadran 2 rumusnya sama kan. Jadi ini 30 derajat tinggal nyontek ini aja ya. Nah, kalau 240 jadi sama dengan cos berapa? Ingat. Sekali lagi ini kuadran 3 ya, kuadran 3. Kuadran 3. Jadi kuadran 3 itu perhatikan gimana ketujuannya kuadran 3. Anda boleh lihat kesimpulan yang ini boleh atau boleh lihat skema yang ini ya. Skema ini sama aja sih maksudnya. Kita lihat ke skema aja ya. Pada skema kuadran 3 itu nilai yang positif hanya tangen. Ya, hanya tangen. Berarti nilai cos dan sin itu negatif. Itu ya. Nilai sin cos negatif. Nah, rumusnya gimana? Lihat ke atas rumusnya. Tuh. Rumusnya lihat ke atas. Nih. Kuadran 3 rumusnya adalah 180 ya. 180 ditambah alfa. Perhatikan kalau yang di atas tadi, kalau yang kuadran 2 kan min ya. Kurang. Tuh, sorry. Ya, dikurang nih ya. Kalau di kuadran 3 ditambah. Ya, ditambah. Tambah alfa. Ingat-ingat ini kuadran 3 rumusnya ini ya. Nah, kemudian
Ya tinggal masukkan aja. Nah, tadi di kuadran 3 cos 240 kuadran 3. Oke. Ini rumusnya adalah 180 derajat. Sorry, 180 derajat ditambah alfa. Ditambah alfa gitu ya. Nah, berarti alfanya berapa? Jadi Anda kasih coret-coret di bawahnya. Berarti supaya ketemu 240 adalah 180 derajat ditambah 60 ya. 60 derajat. Ya kan? Nah, ini kalau ditambahkan kan ketemu 240 derajat kan gitu. Ya enggak? Nah, berarti alfanya ketemu nih, yaitu 60 ya. Alfanya ketemu 60 ya. Sehingga ingat tadi kuadran 3 nilai cos negatif. Nih lihat kesimpulannya. Ya, kuadran 3 ya, berarti lihat di skema aja yang langsung nih. Kuadran 3 tadi negatif cos. Ya, nilai cosnya negatif. Ya, terus kemudian konversi ke sini, ya berarti langsung tulis negatif ya, negatif cos 60 derajat ya, 60 derajat. Masih ingat cos 60 derajat di kuadran di sudut istimewa itu berapa cos? Berapa? Masih ingat? Min berarti ini terus min ya. Min setengah ya. Anda lihat nanti kan urutannya kebalikan dengan sin. Kalau sin nilainya itu sudut istimewa adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau cos dibalik nilainya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya, berarti ketemunya adalah min setengah ya. Jadi, Anda lihat lagi di tabel kalau nggak percaya. Ini setengah ya. Karena saya udah hafal, saya langsung nyebut aja setengah. Tuh, kita cek kalau penasaran. Nih, ya. Berapa itu? Setengah ya. Cos 60 derajat tadi ya. Ini 60 derajat. Ini cos. Ya kan pertemukan di sini. Oh ya, ketemu setengah. Benar ya. Jadi itu yang contoh untuk kuadran 3 tadi. Ya, kuadran 3 tadi di sini ya. Ya. Jadi ketemu min setengah. Saya kira untuk tangen sama sama aja. Ya kita kalau tangen tadi positif ya. Berarti kalau tangen apanya kan udah ketemu 60 nih. Aduh sorry. Apanya udah ketemu 60. Ya kan? Berarti langsung tangen 60 aja. Tangen 60 tapi di kuadran 3. Ya. Saya tulis lengkap dulu. Jadi tangen 240 derajat itu sama dengan positif ya. Perhatikan di kuadran 3 tangannya positif. Ya kan? Tangannya positif. Berarti itu langsung tulis positif aja. Positif kan nggak usah ditulis, nggak perlu ditulis positif begini. Langsung aja tulis tangen 60 derajat. Ya tadi kan apanya udah ketemu 60 derajat nih. Ya enggak, 60 derajat. Berarti langsung tulis tangen 60 derajat. Ya. Terus tangen 60 derajat. Sama dengan berapa tangen 60 derajat? Tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3. Positif ya. Positif. Jadi nggak usah tulis positifnya. Kalau positif nggak usah tulis. Itu ketemu akar 3. Gitu. Ya. Nah, demikian juga sin. Sin sama. Sin ya 240 derajat. Apanya kan udah ketemu 60 nih. Apanya? Ya. Berarti lihat sin, nilai sin di kuadran ketiga. Kuadran 3. Ketiga nih. Kuadran 3 nilai sin negatif. Ya, negatif. Langsung ada terus negatif gitu aja. Jadi ini negatif
sin 60 ya 60 derajat ya. Berapa sin 60 derajat? Berapa sin 60 derajat di kuadran sin 60 derajat itu berapa di sudut istimewa atau di kuadran 1? Yaitu setengah akar 3 ya. Tapi min nilainya min ya setengah akar 3. Kalau kalian penasaran silakan cek lagi ya. Cek ya, kita cek 60 derajat berapa itu. Ini 60 derajat berapa di situ? Tadi sin ya. Sin ini 60 derajatnya ini setengah akar 3 kan? Udah berarti udah ketemu. Sinnya itu ketemu setengah akar 3 ya. Baik, ini ya tadi. Jadi sin ketemu sin 60 derajat setengah akar 3. Itu kuadran 3 tadi ya. Contoh lagi di kuadran 4. Satu lagi ya. Kuadran 4. Misalnya saya tanyakan sin. Ya. Kuadran 4 tuh sin berapa misalnya? Ya. Sin di kuadran 4 misalnya saya ambil 315 derajat. Kuadran berapa itu? Sin 315 derajat. Sin 350 derajat itu di kuadran keempat ya. Ya. Jadi KWD 4. KDR bukan KWD, sorry. KDR itu kuadran. KDR 4. Ya, KDR 4 kita cek di sebelumnya tadi mana. Nah ini ya. Lihat tadi 315 ya. Ini 270 letaknya di sini. Ini 316. Berarti kan letaknya di kuadran 4, ya kan? Di sini. 315 itu di antara 270 sampai 360. Maka letaknya 315 derajat di kuadran 4, ya. Kemudian perhatikan juga petunjuk berikutnya bahwa di kuadran 4 yang positif hanya cos, ya kan? Yang negatif adalah sin sama tangen. Itu perlu aja yang perlu diingat. Ya, kita kembali ke soal tadi. Berarti 315 sama dengan rumusnya. Oh ya, rumusnya belum ya. KDR 4. Rumusnya adalah 360 derajat dikurang alfa. Berarti Anda cari alfanya dulu. Ya, cari alfanya dulu. Perhatikan soal alfa di kuadran 2. 4 ya, sorry. Ya. Di kuadran 2 rumusnya nih lihat. Ya. Di kuadran 4. Ya, ini rumusnya adalah 360 derajat kurang alfa ya. Ini saya perbesar lagi biar jelas. Ya, saya perbesar lagi. Rumusnya di kuadran 4 adalah ini. 360 derajat dikurangi alfa. Nah, kembali ke soal tadi. Ya, kembali ke soal tadi. Yaitu 315. Ini ya, rumusnya sudah betul ya. 360 derajat dikurang alfa. Cari alfanya. Berapa alfanya? Kalau berdasarkan rumus ini. Ya. Alfanya ketemu 45 derajat ya. Berarti awas sin itu kan nilainya di kuadran 4 min ya. Berarti langsung tulis min sin 45 derajat. Nah, ini kan pemahamannya gini. 300 cara mencari alfa gimana? Ya 360 derajat dikurangi
45 ya, itu ketemu ya dikurangi 45 derajat itu akan ketemu ya, ini kan nilainya 315 ya, 315 derajat sehingga ketemu ya, jadi alfanya ketemu 45 derajat ya, alfanya ini ketemu 45 derajat. Oke ya, jadi ini ya 45 derajat dari mana udah paham ya, dari rumusnya. Jadi alfanya ketemu 45 derajat sehingga nilai sin 45 derajat masih ingat berapa, yaitu min setengah ya, setengah akar ya, setengah, aduh sorry, rumusnya adalah min setengah akar 2 ya, akar 2. Nah itu jawabannya. Nah kenapa min udah tahu ya, tadi di atas sudah saya tunjukkan. Di kuadran 4 ya, kuadran 4 sin itu negatif ya, sin itu negatif, sorry, di kuadran 4 sin itu negatif ya, dan tangen juga negatif gitu. Jadi ingat-ingat sekali lagi, di kuadran 4 sin dan tangen negatif, yang positif cos. Ya sekarang berarti kalau kita langsung perbandingan dengan menggunakan cos, tinggal tulis saja ya, berarti cos, sorry, berarti cos 315 itu sama dengan, ingat cos tadi positif ya, langsung tulis positif, sama dengan cos 45 derajat ya, sama dengan cos 45 derajat ya, 45 derajat. Ingat 45 derajat di kuadran 1 kan, itu sebagai sudut istimewa, nilainya positif, tapi berarti sama setengah akar 2 juga, tetapi positif ya. Kalau yang sin kan negatif nih, yang sin negatif, kalau cos positif. Paham ya? Sekarang cari tangennya juga sama tangen ya. Jadi ini akar 2 ya. Oke, setengah akar 2 itu akar 2. Nah, terus kemudian tangen sekarang. Bagaimana tangen 45 derajat? Alfanya udah ketemu 45 derajat, langsung tulis 45 aja. Kalau cara mencari rumusnya sama, sin cos tangen sama, sesuai dengan rumus di kuadran 4 ya. Nah, kalau ditanya tangen 315 tadi min ya, tangen di kuadran 4 sama dengan min ya kan, karena di kuadran 4 nilainya min tadi. Min tangen 45 derajat ya, min tangen 45 derajat. Nah, berapa tangen 45 derajat? Masih ingat di sudut istimewa, tangen 45 derajat itu sama dengan 1 ya, 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Kalau kalian nggak percaya tuh, ragu-ragu, dicek di sudut istimewa. Kita cek sudut istimewa. Ini ya sudut istimewa. Ya. Tangen ya. Ini 45 derajat. Ini tangen. Dipotongkan ketemu 1 kan? Berarti jawabannya adalah 1. 45 derajat itu 1. Oke, kembali ke soal tadi. 1 ya, min 1 udah. Paham ya? Jadi rumusnya dalam satu kuadran ya sama, 360 derajat dikurang alfa untuk kuadran 4. Nah, kuadran yang lain berbeda. Nah, saya tambahkan dikit lagi, kalau seandainya yang perbandingan yang terbalik itu, misalnya saya tanya kosekan ya, tanya sekan.
tanya second deh. Second itu kan kebalikan dari, ya. Saya tanya second misalnya. Second, saya tulisannya sek begitu, jangan berpikir negatif, bukan sek yang lain-lain. Second itu perpanjangan second ya. Ya second misalnya saya ambil 210 derajat. Ya, 210 derajat. Ya, betul di kuadran berapa itu? Ya. Second itu kebalikan dari ya. Sin, kosinus ya. Kosinus ya. Kebalikan dari kosinus. Kebalikan dari kosinus. Berarti secant 210 derajat itu sama dengan cos ya, cos 215 derajat gitu. Nah, sama dengan lagi 215 derajat di kuadran berapa? Nah, cos di kuadran nilainya min kan? Nah, 215 itu di kuadran berapa ini? 115 di kuadran 3 ya, kuadran 3 atau KDR 3 ya, kuadran 3. Rumusnya apa kuadran 3? Yaitu 180 derajat 180 derajat ditambah alfa gitu ya. Tidak apa-apa, alfanya dicari berapa gitu ya. Ingat, cos itu di kuadran 3 negatif ya. Anda cek kembali kalau nggak percaya. Berarti ini bukan, ini 210 derajat ya, maaf. Ini salah, 210 derajat. 210 derajat, ya kan? Nah, di kuadran 3 tadi adalah nilai cos ya. Nilai cos di kuadran 3 itu negatif. Ingat-ingat itu negatif. Cek kembali. Maka cari alfa dulu. Alfanya berapa ini? Alfanya kan 180 ditambah 45 ya. 30 derajat dong. Nah, ini kan ketemu ya. Ini kan 210 kan? 210 derajat. Jadi alfanya ketemu 30 derajat ya. Nih, alfanya ketemu 30 derajat. Alfanya ketemu 30 derajat. Oke. Nah, kemudian balik ke atas lagi. Nah, ini ingat negatif ya. Berarti ini sama dengan 1 min ya. Kan di kuadran 3 negatif. Cos berarti min cos 30 derajat kan gitu. Ya, cos 30 derajat. Berarti sama dengan 1 dibagi ya. 1 dibagi berapa itu? Cos 30 derajat masih ingat di sudut istimewa? Yaitu hasilnya adalah min setengah akar 3. Itu ya. Setengah akar 3. Nah, karena hasilnya min, udah pasti min nih hasilnya ya. Udah pasti min. Plus dibagi min, ini kan plus. Plus kan nggak usah ditulis. Bagi min kan. Ini kan bisa ditulis begini ya. Ini kan hasilnya kalau di total, Anda pelajari kembali sebelumnya. Hasilnya adalah atas kali akar 2, kali 2, bawah kali 2, atas kali 2, bawah juga kali 2, supaya setengahnya ini hilang. Ya, setengah hilang itu kali 2. Maka menjadi 2 per akar 3. Itu ya. Itu hasilnya. Tapi min ya. Min. Nah, biasanya dalam penulisan jawaban itu harus penyebut itu dirasionalkan. Ini kan pecahan ya.
Ini pembilang, yang bawah penyebut. Nah, penyebutnya itu nggak boleh mengandung akar. Maka harus dirasionalkan penyebutnya. Kalau IC mungkin kalian sudah dibetulkan. Kalau PG biasanya jawabannya nggak seperti itu. Jadi ini, sorry. Jadi ini kalian ubah dengan cara merasionalkan penyebut. Jadi berapa? Ya, kalau saya hitung, ini jawabannya adalah, nanti caranya saya kasih tahu di bawahnya. Akar 3 kali akar 3 kan 3, berarti jawabannya adalah 2/3 akar 3. Ya, berakar 3. Kalau Anda, ini jawabannya. Tapi min ya, sorry, ini min. Bentar, minnya belum saya tulis. Jadi min 2/3 akar 3. Itu jawabannya. Aduh. Berakar 3. Ya. Tapi min. Karena tadi kan cos di kuadran 3 min. Nah, ini dari mana ini kok berubah jadi seperti ini? Gimana kalau Anda masih ada yang tanya? Itu namanya merasionalkan penyebut. Ini caranya ya. Ya, udah di SMP udah diajarin tuh. Akar 3. Nah, kalau penyebut itu, pembilang dan penyebut Anda kalikan dengan akar 3 supaya bawahnya tidak mengandung akar gitu loh. Jadi ini kali akar 3 atas, bawah juga kali akar 3. Ya. Kali akar 3. Kan masih ingat pelajaran sebelumnya waktu di meter ganjil saya jelaskan akar kali akar itu akarnya hilang. Ini kan akar 3 kuadrat. Ya, akar 3 kuadrat itu berarti kuadrat sama akarnya hilang. Maka langsung ketemu 3 ini ya. Ketemu 3. Berarti ini tulis bawah terus 3 aja. Terus yang atas ditulis 2/2 kali akar 3. Ini sama ya. Sama itu. Ya. Sama. Ada minnya. Ya, tapi ada minnya di situ. Minnya belum tertulis. Dan ya, ini ada minnya ya. Ya, ada minnya. Min. Nah, gitu. Nah, kalau mau lebih komplit lagi ya tulis seperti di atas, itu sama. Ya, tulis di atas jadi min 2/3 akar 3, udah gitu aja, sama aja sih. Nah, akhirnya sama dengan yang di atas ya. Akhirnya ini sama dengan ini. Tuh, Pak mamanya. Oke, saya kira ya ini ya cara menghitungnya. Tapi belum bisa kecil. Jadi sama caranya. Ya, oke. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Saya kira sudah cukup tanya soalnya. Saya harapkan Anda paham. Maka untuk itu, kalau Anda belum paham, tonton berkali-kali, jangan hanya sekali. Baru mengerjakan soal tugas matematika yang akan saya berikan. Ya, Anda persilakan nanti langsung muncul di SMIN untuk dikerjakan. Ya, seperti itu. Jadi mohon ditonton ulang, ditonton dan dipelajari, dipahami. Actionnya adalah Anda laksanakan atau mengerjakan tugas matematika. Ya, yang tugas matematika khusus nilai perbandingan sin cos tangen di kuadran 234 1 2 3 4 ya. Nah, oke, saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.